Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang dengar nak suara? Dengar? Di mana speakernya? Ada? Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Masih muliakan para alim ulama, para asatidz, para guru, pendausah khairul ashab, dan para habaib, para asatidz yang dapat kami sebutkan satu persatu, para orang tua, para penasehat, ayahanda, kemudian Haji Abdul Qadir, ayahanda Haji Jumadi, ayahanda Haji Rozali, dan ayahanda yang lainnya yang dapat juga kami sebutkan satu persatu. Walau hujan yang deras tak berhenti mengguyur, tetapi Masya Allah kurang dari 100 lebih, hampir 200 pada malam hari ini berkumpul untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan malam ini, malam besok pun kalau hujan juga, kita juga tetap semangat hadir pada malam hari ini. Tak perlu gelisah, tak perlu susah. Sayyiduna Abu Bakar saja digigit ular demi Rasulullah tidak terkeming sedikit pun. Masa kita gara-gara hujan lalu kendor semangat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bicara Isra Mi'raj, maka tetap bicaranya adalah tentang sholat. Kemarin sudah saya bahas, sholat itu ada mengerjakan, ada mendirikan. Kalau kita mengerjakan sholat, maka sholat kita namanya sholat amaliyah, yang fisik kita menunaikan segala syarat dan rukun untuk keabsahan sholat itu sendiri. Kalau mendirikan sholat bukan mengerjakan sholat, maka sholat kita namanya sholat maknawiyah. Di luar pun tetap sholat, di pasar pun tetap membawa makna sholat, di majelis, di rumah, bersama keluarga tetap membawa makna sholat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, tetapi makna sholat, mendirikan sholat tidak bisa sempurna kalau tidak mengerjakan sholat dengan sempurna pula. Kita tidak bisa mengerjakan sholat asal-asalan saja, harus ada ilmunya. Kalau sholat kita asal-asalan, maka otomatis kita tak akan sanggup mendirikan sholat di dalam kehidupan kita. Maka dari itu sewajibnya lah kita, salah satu dari ilmu yang diwajibkan kepada kita untuk belajar, tak peduli mudakah, tak peduli tuakah, walau sudah terlambat daripada sama sekali tidak, maka wajib kita belajar tentang sholat. Karena kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Sahabat melihat Nabi, generasi setelah sahabat tabi'in melihat sahabat, terus tersambung sanadnya. Tabi'in melihat tabi'in, kemudian para mujtahidin, para ulama, para mufassirin, para muhaddisin juga melihat ulama sebelumnya yang telah melihat sahabat, yang telah melihat Nabi. Begitulah pula sampai generasi kita sekarang, kita ini pun sholat juga belajar mencontoh dari guru yang melihat guru, yang melihat guru, yang melihat sampai kepada melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kalau kita sholat, bukan tidak bisa, tidak boleh
boleh kalau kita solat kita tanpa belajar, tanpa melihat guru mencontohkannya. Kalau kita lihat buku bisa, dalam kunci ibadah itu dasar ada semua sudah. Syarat solat, rukun solat yang membatalkan solat, tata cara solat, bacaan-bacaan dalam solat, semua sudah ada dalam kunci ibadah itu. Gambar-gambarnya pun jelas. Berdiri tegak macam mana, rukuk yang betul macam mana, sujud yang betul macam mana, semua dah ada. Bisa kalau kita mau hanya melihat buku. Tetapi itu bukan belajar namanya. Tak mencontoh, tak ada guru yang kita lihat untuk ditiru, untuk tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar dari awal cara memasukkan niat berdiri untuk menyempurnakan pekerjaan solat kita. Kita berdiri tegak seperti bagaimana setegak-tegaknya kita sanggup. Kalau kita yang sehat, tegaklah setegak-tegaknya. Ini kadang ada buku-buku kan udah terlambat, imam udah baca Al-Fatihah, udah baca surah, karena dia buru-buru, dia masuk, belum gak tegak. Allah, tegakkan dulu badan, karena tegak itu sendiri, berdiri tegak adalah rukun. Jangan akan gopok-gopok, belum gak tegak. Tegak dulu, baru angkat takbir. Itu yang pertama. Kecualilah yang uzur-uzur di antara kita. Uzur sudah tak mampu lagi pergi tegak, udah agak melengkung. Apalagi hujan-hujan gini kuat melengkung ini. Dulu mulai tak bisa tegak. Itu sudah sebuah keuzuran. Makanya lah kata ulama kita, beramallah selagi muda. Karena kalau selagi muda, selagi sehat, semuanya bisa dilakukan. Kalau muda dan sehat, masih cukup mampu untuk memenuhi syarat. Kalau udah tua-tua ni baru sadar, alhamdulillah masih sadar. Tapi itulah senggan-senggannya lah dah. Senggan-senggannya tegak tak dapat tegak lagi. Berdiri ni kan, kalau rukuk, sujud dari berdiri itu udah tak bisa kita lutut dulu, tangan dulu. Memakai hadis Abu Hurairah boleh. Kalau kita yang kuat, ya lutut dulu, jangan pula yang kuatnya tangan dulu. Lalu setelah berdiri tegak, masukkan niat. Maka niat kita masukkan. Usalli, pelajaran kita sejak kecil dulu. Usalli, fardhan apa, solat apa yang kita pilih. Tapi yang terpenting di dalam niat itu bu, qasadnya, ta'ratnya, dan ta'yinnya itu yang penting. Nah, kalau mustaqbilal kiblati, adaan makmuman, itu tak penting lagi. Boleh, tapi bukan wajib. Menambah fadilah boleh. Jangan lepas yang penting dari menjaga yang tak penting. Makalah kita mengambil daripada qasad ta'rat ta'yinnya di dalam berniat. Usolli itu ucapan kita. Ingat bu, ini saya luruskan Pak. Usolli sebelum berdiri itu ucapan kita. Itu ibarat memokuskan hati kita untuk berdiri solat. Tetapi niat yang sesungguhnya itu pekerjaan hati. Niat itu rukun qalbi, yang berniat hati kita, bukan mulut kita. Usalli fardal maghribi talata raka'atin mustaqbilan qiblati adaan ma'muman bil fardh. Itu ucapan. Di mana niat yang sesungguhnya? Maka ketika kita takbiratul ihram, Allah masukkan di situ. Nah, itu yang dijaga tadi, qasad, ta'rat, ta'yin. Hati kita berkata ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu usahakan jempol ibu jari kita disejajar dengan telinga. Allah. Di situ sebelum bar, akbar, sebelum bar
Di situ kita masukkan niat sengaja aku. Kasat itu sengaja, sadar. Solatnya itu sadar. Sengaja aku solat. Usalli itu artinya sengaja aku solat. Bukan tidak sengaja atau tidak sadar tiba-tiba solat. Benar-benar dilakukan dengan sadar. Baru ta'aratnya. Ta'aratnya apa? Fardal maghribi. Kita solat di banyak, harus dirinci. Sholat apa? Maka disebutlah sengaja aku sembahyang fardu maghrib. Ta'yinnya yang mana? Salasa raka'atin lillahi ta'ala. 3 rakaat. Itu yang ditetapkan. Maka menjadilah dia qasad ta'arat ta'yin. Maka singkat Allah. Hati kita berkata, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Sholat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Maaf. Coba latihan, ibu-ibu, bapak-bapak biasakan. Allah. Hati kita berkata, sengaja, ini contoh sholat maghrib. Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Tidak usah lagi menghadap kiblat, bermakmum, panjang amat Allah itu. Allah. Jadi langsung sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sedang latihan masing-masing masukkan di hati. Itulah baru rukunnya niat. Usalli sebelum angkat takbir itu di mulut kita tuh. Usalli, itu belum masuk nih niat. Niatnya Allah itu baru niat. Setelah itu belajarlah pula kita membaca suratul Fatihah dengan benar. Suratul Fatihah rukun. La salata illa bi Fatihatil kitab. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan in abdala harfan bi harfin fabatalatis shalah. Kalau dia tukar, kalau dia ganti satu huruf saja dari surah Al-Fatihah itu, maka batal salatnya. Itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ganti dengan alhamdulillahi rabbil. Atau pakai hak yang kemudian alhamdulillah sudah berubah, maka berubah pula makna daripada surah Al-Fatihah, maka batalatis shalah, salatnya batal karena Fatihah rukun. Biarlah kita baca surah pendek tu berlepot-lepot ke, berbolak-balik ke ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum. Berbunyi tetangga sebelah, lakum minkum. Tapi tidak masalah, tidak batal salat kita, surah kita tidak betul, tidak masalah. Qul huwallahu ahad, kata kita. Allahu somad, tidak ada golkolah, tidak ada apa, tidak membatalkan solat. Tetapi Al-Fatihah perlu belajar. Cari guru kita, guru yang melihat guru, yang melihat guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita dapat menunaikan sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka belajar Fatihah dengan benar, mengucapnya dengan benar, sampai kita bisa mengerjakan pekerjaan solat itu secara sempurna, dari berdiri sampai kita duduk, sampai kita salam, segala permasalahan di dalam solat, segala kesunahan, ada sunnah abad, ada sunnah muakkalah, dan banyak lagi sunnah yang lain yang kita ketahui. Kalau sujud sahwi macam mana, semua kita belajari sampai kita dapat ilmu itu, baru kita mampu mengerjakan solat dengan sempurna. Maka setelah itu baru akan terpancar kita mampu mendirikan
Allah gulung-gulung solatnya, Allah pukulkan lagi kepada kita di alam kubur. Yang solat asal-asal Allah gulung solatnya, Allah pukulkan lagi di alam kubur kita. Kita solat tunggang-tunggit, akhirnya solat yang kita kerjakan itu menjadi senjata menghentam kita di alam kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Penting mengerjakan solat, dan yang paling penting dalam mengerjakan solat adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat itu mi'raj kita, mi'raj orang-orang beriman untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul mi'raj ngambil solat, perintah solat itu untuk naik ke Sidratul Muntaha, kita pun bisa mi'raj di dalam solat kita, asalkan benar-benar kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana beradab dalam solat? Ya, kalau udah berdiri, kalau udah takbir, maka jangan ada lagi antara kita selain antara kita dengan Allah. Khusus dah kita kalau dah hadap Allah, Allah marah, Allah cemburu, benci. Kalau ada perkara lain, ibu-ibu begitu dah takbir, Allahu Akbar. Ikan goreng tadi kan mati kan lupa ini hati mendekatkan. Itu bapak-bapak udah takbir Allahu Akbar, Allah mobil laku dari masih bawa perkara dunia, maka itu sama saja kita tidak beradab dengan Allah. Sesungguhnya kita tidak bisa mi'raj kepada Allah. Seandainya kita benar-benar meletakkan solat kita antara kita dengan Allah saja, terlepas dari perkara dunia, insya Allah solat kita itulah sesempurna-sempurnanya solat yang kita kerjakan, yang memang itu berat. Inna 'alal khashi'in innaha lakabiratun inna 'alal khashi'in. Solat yang benar-benar itu memang susah. Kalau solat tunggang-tunggit gampang. Makin lagi tarawih. Letih kita tarawih itu kalau tak terlalu sempurna. Tunggang-tunggit. Maka setelah kita sempurnakan dalam mengerjakan solat, maka insya Allah kita akan sempurna mendirikan solat. Allah bimbing kita. Mau berbuat dosa sikit, mau berbuat maksiat sikit, ada Allah. Barulah solat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini jangan pernah ada kata bosan, berhenti untuk belajar tentang solat. Banyak guru-guru nanti kita di majlis ini kita adakan bab tentang solat. Apa permasalahan solat? Kalau imam misalkan Ustaz, imam ni pakai lebih rakaat pula, makmum sadar udah 4 rakaat harus ni tahiyat akhir, masih berdiri imam ni, Allahu Akbar, nyambung rakaat kelima. Macam mana kejadian macam itu Ustaz? Kita bahas. Kalau kejadian macam itu, contoh je ya. Kalau kejadian macam itu, maka makmum yang benar-benar paham dan sadar, tak usah ikut, tunggu imam di dalam duduknya. Sebelumnya tegur dulu imam tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi imam masih yakin, enggak, aku 4, mati dia. Aku yakin aku 4. Imam tak salah. Dia yakin, dan biarkan. Dan kita tegur pun tak ada dah. Udah, tunggu dia menyelesaikan rakaatnya, rukuk sampai dan iktidal sampai sujud, sampai dia duduk terakhir sama kita, baru kita ikut. Sama-sama salam. Imam dulu salam, baru kita yang salam. Jangan pula dah kita yakin, ya, imam 4 ni, dia memang yakin dia 4, walaupun dia 5. Kita ni dah tahu imam tu lebih, tetapi kita berdiri tak, kita ni
ikut imam dulu. Paham tak? Tidak kita tunggu di bawah. Kalau kita berdiri, maka justru solat imam yang sah, solat kita yang tidak sah. Itu contoh, dan banyak lagi permasalahan fikih khususnya seputar ibadah solat ini. Inilah pentingnya majelis kita. Kita kumpul, dapat ilmu, dapat selawat. Masya Allah tadi kumpul-kumpul. Kalau hujan, habis kumpul-kumpul. Itu dia semangat untuk Rasulullah. Dan kita dapat ilmu juga. Jadi semuanya lengkap di majelis ini. Demikian saya pikir, karena ada acara haul lagi, kita lanjutkan. Apa daya nak balik hujan baru tak berhenti. Sayanglah banyak terlanjur berkumpul ni. Kita dengarkan haul selanjutnya nanti yang akan dipimpin Kakanda Ustaz Khairul As'ad. Tahfidz tahlil ini versi beliau sekarang ni. Saya dah komitmen dengan beliau. Ustaz, antum mimpin tahfidz tahlil tanggal 20. Jadi sampai hajat kita malam hari ini. Kita dengarkan tahfidz tahlil oleh Kakanda Ustaz Khairul As'ad. Akhirnya hadanallahu ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.